Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema surga yang tak terbeli. Masya Allah, tadi di segmen-segmen sebelumnya udah banyak banget ya ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Nah Masya Allah, karena di segmen terakhir saya itu sebenarnya pengen tahu ada nggak sih cara untuk meraih surga gitu ya dengan mudah, apalagi zaman sekarang kalau kita perhatikan kayak orang-orang berlomba-lomba tergila-gila sama duniawi sampai lupa sama akhirat gitu ya. Langsung kita panggilkan dulu nih Ustadz Maulana yang pertama nih, kesimpulannya juga nih sekaligus. Mau masuk surga? Mau dong. Gimana kalau surga yang mau sama kita? Wah, semantap. Mantap, gimana caranya? Karena ternyata ada 4 yang dirindukan surga. Wah. Ta'lil Quran, wa afiz lisan, wa mutimil jian, wa saimi fi sahri Ramadan. Siapa itu? Ta'lil Quran, orang yang rajin baca Quran. Setiap huruf yang kita baca itu menjadikan syafaat buat kita. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi wa afiz lisan, selamatnya diri kita karena ketika kita menjaga mulut kita. Ketika kita menjaga mulut kita maka selamatlah kita. Insya Allah masuk surga. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Kasih makan orang. Kasih makan. Karena setiap makanan yang kita berikan itu bertahan sampai 40 hari. Dan setiap orang yang memakan makanan kita itu, jadi kalau dia salat kita dapat pahala. Kita beribadah dapat pahala. Dan yang keempat adalah yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan dirindukan oleh surga. Karena kenapa? Kita melakukan hal yang menyebabkan justru surga yang meminta kita masuk ke dalam kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Bunda Lulung mau dong. Baik, Nih. pengen masuk surga? Mau dong. Tak segampang itu. Aduh. Kalau kita masuk surga. Yang pertama, wasari ila magfiratam min rabbikum. Segeralah kita minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun. Lagi saya perempuan. Perempuan ini harus banyak minta ampun. Kenapa? Karena Allah sediakan jannatun ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena kalau kita banyak minta ampun sama Allah, istighfar, pokoknya minta ampun, Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, mohon ampun. Yang kedua, ya ma'asyaron nisa, buat perempuan nih terutama, aksirus sodaqah wal istighfar. Perbacalah sedekah dan istighfar. Karena dengan kita banyak sedekah istighfar, Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan kita dan Allah akan nampakkan kebaikan-kebaikan kita. Amin. Yang ketiga, mencari tentu saja ridho Allah. Jangan cuma ridho Allah, tapi juga ridho orang tua nih buat anak-anak zaman now nih ya. Yang pada main HP aja, dibangunin sahur cepetan ya. Karena apa? Ridho Allah fi ridho walidain, wasutullah fi sutil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Puasa sih puasa, bangun sahurnya digebrak-gebrak. Kita sampai emak-emak dari penyanyi pop jadi rocker. Sahur sayang. Aturan bantuin orang tuanya sahur ya. Lama-lama sahur sayang. Sahur. Ya begitu dah tuh ya. Astagfirullahaladzim. Kayak Mimi Per. Iya. Natural banget ya. Masya Allah, baik. Selanjutnya gitu. Ustadz Syam, mau dong Ustadz Syam kesimpulannya. Kalau kita melihat para salafus soleh, mereka semua bukan mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ridhonya. Kita lihat kalimat-kalimat dari para salafus soleh ini, para tabi'in, para orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, jikalau aku masuk dalam neraka tapi itu membuatmu ridho, maka aku rela masuk neraka. Tapi jikalau aku masuk surga tapi itu membuatmu tidak ridho, maka jangan masukkan aku ke dalam surga. Artinya apa? Yang paling dikejarnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridho sama kita, Allah sudah senang, Allah sudah demen, Allah sudah cinta sama kita, maka bukan hanya akhirat yang selamat, dunia wal akhirah selamat semuanya. Dunia wal akhirah, bukankah kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan bukan hanya kita minta surga, tapi jangan lupa minta terhindar dari api neraka. Karena Nabi SAW mengingatkan semua umat yang membaca ataupun punya la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi kita ini udah pasti masuk surga, tapi yang belum pasti itu selamat dari nerakanya. Bisa saja masuk surga tapi di laundry dulu, mampir dulu, transit dulu neraka. Jadi mintanya waqina adzabannar, jauhkan kami, hindarkan kami dari api neraka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله رضا إلى seluruh amal-amal kami ya Allah, ridailah rukuk kami ya Allah, ridailah sujud kami ya Allah, ridailah setiap keimanan dan amal saleh kami ya Allah. Meskipun amal-amal kami tidak sebanding dengan amal-amalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikan kami kebaikan dunia wal akhirah wa qina adzabannar. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah tanpa harus singgah di nerakamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guruku, kepada jamaah yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Tadausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul jannah. La